Selamat siang. Salam selamat siang. Perkenalkan, nama lengkap saya Ayla Misa, NIM 01/2019-0408. Saya dari kelas L, semester 4. Saya kuliah di kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang atau biasa dikenal dengan IAKN Kupang. Prodi PAK, mata kuliah Sosiologi Pendidikan Agama Kristen, dosen pengasuh Novriana Baun MPDK. Sini saya akan membahas materi tentang atau dengan judul mampu memahami model pembelajaran sesuai dengan tuntutan masyarakat. Sebelum saya membahasnya, saya akan membahas materi ini sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh ibu dosen. Yang pertama, alasan memilih judul. Kedua, latar belakang. Ketiga, pendapat para tokoh. Keempat, kelebihan. Kelima, kekurangan. Keenam, saran apa yang akan saya berikan jikalau ada kekurangan. 7, peran guru. Ke-8, peran siswa. Ke-9, relevansi atau hubungan pendidikan agama Kristen dengan materi tersebut. Alasan saya memilih judul tersebut karena judul ini sangat penting untuk menentukan pendidikan di lingkungan masyarakat, terutama pada kelompok-kelompok kecil. Pendidikan dan kehidupan. Pada masa dahulu, waktu manusia masih dalam kelompok-kelompok masyarakat kecil dan sederhana, pendidikan anak-anak untuk kehidupan dalam masyarakat diselenggarakan di luar sekolah. Anak memperoleh segala pendidikan dari orang-orang lingkungannya. Tanpa pendidikan formal di sekolah, mereka hanya meniru dan mengikuti cara-cara orang dewasa, sehingga mereka pandai mengelola tanah, memancing ikan, berburu, dan sebagai berikut. Akan tetapi setelah masyarakat mengalami perubahan dan kemajuan sehingga pendidikan secara formal muncul, dengan demikian anak dituntut harus memiliki bermacam-macam keterampilan dan sejumlah besar pengetahuan agar hidupnya terjamin. Lebih-lebih pada akhir ini kelihatan sangat pesatnya kemajuan masyarakat sehingga sekolah tidak sanggup makin lama sekolah bertambah jauh ketinggalan dan dicap konservatif dan tradisional. B. Kurikulum dan sekolah. Menurut Brown, kurikulum merupakan suatu kelompok yang tersedia bagi guru dan pengurus sekolah atau administrator untuk membuat tingkah laku yang berubah di dalam arus yang tiada putus-putusnya dari anak-anak dan pemuda melalui pintu sekolah. Jadi kurikulum situasi dan kondisi yang ada untuk mengubah sikap anak. Melalui definisi di atas, maka situasi ini diarahkan atau dipimpin pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan, bahkan kurikulum di dalamnya. Subjek materi, metode organisasi sekolah dan organisasi kelas. Maka pengukuran antara subjek mater dan kurikulum sering dipahami mempunyai arti yang sama. Dari kebingungan-kebingungan ini membuat arti bahwa buku pelajaran dan sekolah adalah sama dalam pemikiran anak-anak pendapat umum. Subjek mater sebetulnya termasuk di dalamnya semua rangkuman di dalam pelajaran, misalnya rangkuman teks-teks perpustakaan sekolah, alat visual dan auditi-aidis. Dalam hal ini, Brown mengambil suatu kesimpulan bahwa ada 3 prinsip sosiologi tertentu dalam memandang subjek mater secara keseluruhan sebagai berikut. Yang pertama, perubahan kurikulum itu bersifat gradual, mencerminkan nilai-nilai dasar kultural dari masyarakat, dan pada yang sama menunjukkan pekerjaan yang efektif dalam
pengerahan nilai-nilai yang paling tinggi. Kedua, subjek meter di sekolah pasti berfungsi dalam orang dewasa, serempak dengan itu disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. Subjek meter terus-menerus mengubah. Yang ketiga, subjek meter terus-menerus mengubah menuju pada efektif dari tujuan sosial yang telah ditentukan. Yang keempatnya, menemukan teknik mengajar. A. Metode mengajar mempunyai arti yang efektif jika kecakapan dan pengetahuan diperoleh secara kenyataan pada yang dilakukan oleh individu dalam menyesuaikan diri dengan situasi sosial. Misalnya, suatu kecakapan membaca di dalam konferensi diperlukan kecakapan. B. Metode mengajar mestinya menekankan pertama-tama atas tingkah laku sosial, baik itu disampaikan kelas maupun di luar kelas. C. Metode mengajar mestinya mencari untuk menggunakan kekuatan sosial serta bekerja dalam kehidupan sosial agar dapat mengembangkan kapasitas bagi penyesuaian sosial. Menurut Panye, kurikulum terdiri situasi dan bagaimana sekolah dapat mengorganisasikan secara sadar agar membuat perubahan tingkah laku pada anak didik. Jadi kurikulum tidak bisa dibatasi dengan kepentingan anak. Segera tapi perlu diorganisirkan dalam pengetahuan tentang nilai-nilai sosial. Kelebihan yang pertama, membantu dalam membimbing guru untuk memilih teknik mengajar yang tepat, strategi dan metode untuk memanfaatkannya secara efektif, situasi pengajaran dan materi untuk mewujudkan tujuan. Yang kedua, membantu dalam membawa perubahan yang diinginkan perilaku peserta didik. Kelemahan, kendala guru dalam melaksanakan metode. Kendala guru dalam melaksanakan metode. Saran saya, sebelum guru memberikan materi atau melaksanakan materi, guru harus melihat dari situasi dan kondisi dalam melaksanakan materi dan sehingga memilih metode dan menyesuaikannya di dalam setiap lingkungan pendidikan atau di dalam kelas maupun di berbagai lingkungan masyarakat. Peran guru sebagai pembimbing, guru membimbing proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh siswa dengan baik dan menetapkan kompetensi akan dicapai siswa. Peran siswa harus berusaha maksimal mungkin untuk mencapai kompetensi yang sudah ditentukan. Hubungan atau relevansi materi ini dengan pendidikan agama Kristen. Dalam mengajar sebagai guru, untuk memberikan materi atau ilmu tidak hanya materi yang bisa kita berikan kepada siswa, tetapi kita harus bisa dapat mengajarkan tentang nilai-nilai kekristenan yang berisi tentang firman Allah, menekankan tentang tingkah laku, perbuatan dan kepercayaan seseorang. Dan pendidikan agama Kristen bukan sekedar untuk mendapatkan nilai, tapi dalam dari itu membawa siswa menuju kedewasaan sesuai dengan iman Kristen dan nilai-nilai Kristiani. Sekian dari saya, terima kasih dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.